Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidus syuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa sekalian, izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan 4 hal terkait dengan esensi di bulan Ramadan ini, atau dalam bahasa kerennya adalah makna filosofis dari bulan Ramadan ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bulan Ramadan ini maknanya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan rawabit ilahiyah, hubungan, ikatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikatan ilahiyah kita, ikatan ketuhanan kita, untuk terus menjadi insan-insan yang bertakwa, sebagaimana tadi saya sebutkan dalam ayat Al-Quran tentang kewajiban puasa, yang tujuannya antara lain adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu yang pertama, adalah esensi bulan Ramadan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan ikatan kita, meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, filosofi atau esensi dari bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan rawabit basyariyah, ukhuwah basyariyah. Bagaimana kita bisa meningkatkan ikatan dengan sesama manusia yang lainnya, sesama makhluk hidup yang lainnya, yang bisa jadi sama-sama kita lupa, kita abai, kita tidak peduli, sehingga dengan bulan Ramadan ini kita coba untuk terus meningkatkan ikatan kita dengan sesama makhluk hidup, khususnya manusia pada yang lainnya. Ini tentunya sesuai dengan makna dari bulan Ramadan yang dianjurkan pada bulan ini kita saling banyak memberikan sedekah, memberi, sharing kepada orang yang membutuhkan. Ini kenapa? Karena makna bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita juga bisa merasakan lapar, haus, dahaga mereka yang tidak pernah mendapatkan makan sehari-harinya, tidak mendapatkan minum, tidak mendapatkan hal-hal yang mungkin sehari-harinya mereka benar-benar membutuhkan hidup, membutuhkan makan, minuman, pakaian, dan lain-lain, sehingga kita dididik untuk bisa merasakan, bisa berempati kepada sesama manusia, kepada saudara-saudara kita, khususnya yang muslim. Maka dari itu, saya juga menghimbau pada kesempatan kali ini, kita sama-sama bisa merasakan bagaimana warga Gaza di Palestina yang sehari-harinya tidak senyaman kita, tidak seaman kita, tidak setenang kita, digempur dengan bombardir, dengan serangan-serangan lainnya, sehingga mereka makan tidak bisa, tidur juga tidak nyenyak, minuman juga susah dicari, air juga sangat susah. Mari kita sama-sama, semoga seluruh umat muslim di dunia, termasuk di Palestina, segera diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan keluar, diberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan, sebagaimana kita saat ini melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, makna filosofis dari bulan puasa ini tentunya adalah bagaimana kita bisa manajemen waktu. Manajemen waktu dari bulan Ramadan ini intinya adalah bagaimana kita bisa menahan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini sisi-sisi inilah yang kita juga harus
bisa disiplin diri, mendidik kita untuk disiplin diri, kapan harus sahur, kapan harus buka, kapan imsak, kapan sholat zuhur dan seterusnya, kapan sholat subuh dan seterusnya. Nah, inilah bagaimana bulan Ramadan ini mendidik kita untuk memanajemen waktu, menghargai waktu, karena tentunya nikmatan maghbubun fihi makasir minan nas as-sihat wal firaq. Banyak nikmat yang kita lupakan, terutama nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang ini harus kita sama-sama manage bersama agar tidak hilang begitu saja, sehingga bulan Ramadan ini mendidik kita bagaimana bisa menahan diri, bagaimana kita mengatur waktu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dengan bulan puasa tidak boleh buka di siang hari, tidak boleh melakukan hubungan suami istri dan seterusnya. Itu bagaimana kita bisa manajemen waktu. Yang keempat, yang terakhir adalah esensi atau filosofis dari bulan Ramadan ini adalah manajemen kolbu. Bagaimana kita menata hati, bagaimana kita bisa meningkatkan kepekaan hati kita, bagaimana kita menjauhkan diri dari iri, hasad, dengki, penyakit-penyakit hati lainnya yang sering menjangkiti kita, sombong, takabur, ujub, riya, dan lainnya, sehingga pada bulan Ramadan ini tentunya ada sebuah hadis yang sangat terkenal, ma min shaimin la yanalu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Jadi kebanyakan manusia, kebanyakan orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja, tidak ada pahalanya. Sehingga inilah yang perlu kita garis bawahi, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan tetap memanage hati kita. Tentunya Imam Ghazali telah membagi klasifikasi atau tahapan atau tingkatan orang yang berpuasa menjadi 3, yaitu shaumul umum, shaumul khusus, shaumul khususil khusus. Tentunya shaumul umum adalah shaum yang kebanyakan orang hanya sekedar menahan diri dari lapar dan haus saja. Namun kemudian meningkat menjadi shaumul khusus, yaitu orang-orang yang benar-benar bukan hanya menjaga diri dari lapar dan haus, tapi juga dari seluruh panca indera yang kita miliki. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah shaumul khususil khusus, adalah mereka yang bisa menjaga dirinya selama berpuasa itu bukan hanya dari lapar dan haus dahaga, tetapi juga panca indera dan hatinya. Jadi sehingga inilah menurut saya 4 esensi dari makna bulan puasa yang perlu kita sama-sama revitalisasi kembali, perlu sama-sama kita tingkatkan kembali, sehingga kita benar-benar keluar dari bulan Ramadan ini menjadi manusia-manusia yang bersih, suci, seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Demikian ceramah singkat dari saya, semoga bermanfaat. Salam kembali buat para pemirsa, khususnya dari Ikatan Keluarga Besar Darussalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.